Dari kisah ini kita bisa ambil satu simpulan. Ternyata kalau serafim itu muncul mendahului Tuhan, itu artinya Tuhan segera datang. Karena pembuka jalan itu para serafim. Serafim inilah yang membuka jalan, mendahului, mengambil posisi lebih depan sebelum Tuhan hadir secara fisik. Sampai sini bisa dapat ya Bapak Ibu ya. Nah, yuk kita lihat apa arti kata serafim. Im itu jamak. Kerub satu, kerubim banyak, seraf itu serafim. Im itu artinya jamak. Nah, seraf itu dari kata sraf. Sraf itu artinya adalah ada di Yesaya 14. Nah, ini bagus sekali ayat yang ke-29. Yesaya 14 ayat 29. Janganlah bersukaria hai segenap Filistea, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tapi dari keturunan ular akan keluar ular beludak. Anaknya jadi ular naga terbang. Bisa bayangkan ya, metamorfosanya ya, dari ular berubah jadi ular beludak. Ular di mana? Taman di Eden. Ular beludak di mana? Panggilan Tuhan kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, ahli agama. Dan nanti di akhir zaman tiba-tiba ada sebuah metamorfosis mengatakan akan jadi ular naga terbang. Kata ular naga terbang itu dalam bahasa Inggris adalah fiery flying snake. Ular naga api terbang. Naga api terbang, ular menyala. Sraf itu artinya adalah ular naga api terbang. Ular terbang berapi, fiery flying snake. Nah, kata serafim ini bercahaya, menyala-nyala, berapi, dan karena dia bentuknya adalah ular, meliuk. Anda bisa dapat gambaran lebih jelas atau Anda membayangkan. Sampai sini oke Bapak Ibu? Saya akan pelan-pelan sekali. Kelihatannya, logikanya, saya nggak bisa memastikan karena saya nggak hadir hari itu. Yang namanya iblis, Satan, itu dulunya adalah serafim. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Malaikat artinya utusan. Gitu. Iblis sendiri bentuknya apa? Kelihatannya dia mantan anggota serafim. Karena kalau kita membaca dalam kitab Yesaya dikatakan, wah dia betul berhikmat, bercahaya, gilang gemilang. Kata bercahaya, gilang gemilang ini bicara mengenai yang berapi menyala. Sebuah pertimbangan. Jadi kenapa saya bisa mengambil sebuah simpulan sementara, hipotesis ya. Saya nggak ambil sebuah keputusan loh ya, Bapak Ibu, hati-hati. Hipotesis bahwa ini adalah sebuah grup asal-usul dari iblis. Pertama adalah, Alkitab berkata, iblis di taman Allah, dia berjalan dengan penuh cahaya. Gilang gemilang. Kalau kita melihat, ada malaikat yang cerah seperti matahari. Kemuliaannya besar, bersinar. Beda sama api. Api itu begini, berkilau. Kalau sinar ya sinar tuh terus, sinar tuh terang gitu. Kalau Anda tahu arti kata berkilau ya Bapak Ibu ya. Jadi nyalanya tuh beda-beda gitu. Nyalanya begini kalau berkilau itu. Kalau terang ya begini terus, ini terang nih. Nah, Alkitab berkata, kenapa pada saat di taman di Eden, yang dipakai itu binatang ular? Kenapa bukan kelinci? Serigala lebih oke dong. Nah, kan orang bilang katanya ganteng-ganteng serikaya. Jadi, kenapa nggak pakai serigala? Kenapa nggak pakai yang namanya kelinci? Kenapa nggak pakai buaya? Lebih oke dong. Kenapa nggak pakai komodo? Lebih mirip naga katanya. Pertanyaan kenapa ular? Jangan-jangan karena background-nya itu adalah serafim. Sraf itu ular artinya. Nah, Anda bisa bayangkan coba. Kembali ke Yesaya 6. Firman mengatakan bahwa dan mereka berseru seorang kepada seorang. Ayat 4 berkata, suara orang berseru. Jadi seraf ini, kata sudah bilang bahwa dia tuh punya muka, punya kaki, punya tangan.
Kalau kita bilang dia punya muka, berarti tuh dia punya wajah tuh orang. Anda bisa bayangkan ya. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, ayat keempat, suara orang berseru. Jadi suaranya, wajahnya itu orang. Tapi gerakannya itu berkilau seperti api. Itulah serafim. Anda bisa bayangkan sebentar, kalau ini menjadi sebuah cerita yang menarik, berarti waktu ketemu sama Hawa di Taman di Eden, Adam itu nggak pernah ada di Alkitab cerita bahwa iblis ketemu sama Adam tuh nggak pernah ada cerita. Ya, Adam ketemu sama iblis itu waktu Tuhan lagi marah itu. Jadi kan mereka dimarahin tuh bertiga itu. Tuhan marahin Adam ngomongin perempuan menuju kepada ular kan. Ularnya jadi kambing hitam habis-habisan tuh terakhir. Yaitu pertemuan pertama dan terakhir. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa iblis berani mengganggu Adam. Tidak pernah berani. Adam itu Bapak Ibu, itu sakti mandraguna. Kejakan taman sendirian. Kemuliaan Adam sama Tuhan itu mirip. Mungkin juga malaikat nggak bisa bedakan, mungkin ya. Cuma bedanya gini, kalau sudah akhir hari, Tuhan kembali ke sorga, Adam kembali ke taman, itu aja. Adam itu kemampuannya luar biasa. Dia belajar pertanian, cuaca, yang namanya perhewanan. Dia belajar mengenai semua yang ada, bahkan tidak pernah ada penyakit menyentuh Adam. Luar biasa karena dia bergaul sama Tuhan begitu erat, kemuliaannya luar biasa. Setelah Adam berdosa pun belum pernah ada iblis samperin Adam. Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang iblis gak pernah deal, gak pernah bisa deket, gak pernah berani untuk kotak-katik Adam. Nah kenapa? Karena Adam tuh orang pintar sekali. Ini menarik. Mungkin satu hari Adam pernah ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, ya Adam, Engkau jadikan aku ini luar biasa. Pintar, kuat, mengerjakan sendiri, berkuasa atas semua yang hidup. Aku bisa membuat banyak hal. Aku dekat dengan Engkau. Anda bisa bayangkan, Anda pernah dengar bahwa Adam itu keseleo? Nggak pernah ada. Sendirian dia buat semuanya. Semua binatang dikasih nama oleh dia. Kita ngasih nama anak sudah susah sekali mencari-cari. Adam punya kekuatan. Tidak pernah ada nyamuk, bakteri, virus yang bisa ganggu Adam. Mungkin Anda pernah bertanya sama Tuhan dalam hubungan mereka. Tuhan, Engkau bikin aku begitu hebat. Serupa, segambar dengan Engkau. Tuhan, buat apa? Buat aku diperlengkapi dengan kehebatan seperti ini. Apakah aku punya musuh? Mungkin itu pertanyaan Tuhan. Adam kepada Tuhan. Kemungkinan Tuhan juga menjawab. Adam, engkau punya musuh. Musuhmu itu mantan karyawanku. Bisa nggak Bapak Ibu ya? Adam tahu nggak bahwa ada iblis di sana? Adam tahu. Siapa yang tahu? Tuhan kasih tahu. Adam bertanya, Tuhan, kenapa kau jadi hebat begini? Tuhan bilang, karena kamu punya musuh. Hah? Punya musuh? Siapa musuhku? Mantan karyawan. Adam pasti bertanya dong. Orang pintar tuh suka bertanya. Pak, istri saya nanya saya terus kemana Pak? Nggak pulang-pulang. Itu bukan orang pintar, itu berarti marah. Tuhan kasih tahu sama Adam. Adam, karyawanku yang berkhianat ini namanya sudah dihapus dari kolong langit. Dia disebut sebagai perongrong nama Allah. Makanya Tuhan Yesus selama di muka bumi, kalau Anda baca firman Tuhan, kalau menyebut kuasa gelap itu Satan. Bukan iblis. Satan. Karena baca bahasa aslinya ya, Satan. Satan itu pribadi yang merongrong nama Tuhan. Iblis, diabolos dalam bahasa Yunaninya, adalah pribadi yang memotivasi manusia untuk melawan Tuhan. Bedakan ya. Pribadi yang langsung melawan Tuhan sama pribadi yang ngojok-ngojokin orang, memotivasi orang, menipu orang untuk melawan Tuhan. Dengan Tuhan memanggil kuasa gelap dengan nama Satan, itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan Tuhan cerita, musuhmu itu wajahnya orang seperti engkau. Tapi cirinya dia itu meliuk,
dan bercahaya. Karena dia adalah forerunner, pembuka jalanku. Makanya tidak pernah ada berani nama iblis ketemu sama Adam. Kenapa? Sudah ketahuan jati dirinya. Masalahnya, Hawa itu beda. Hawa mungkin sudah lama nggak ikut yang namanya AW Channel, kan gitu. Jadi Hawa kemudian dikasih tahu, tapi dia kurang paham. Hawa cuma tahu kalau ada yang namanya berkilau, seperti sirine, dan kemudian meliuk, yang wajahnya orang, itu berarti serafim datang. Kalau serafim datang, Tuhan akan datang. Hawa tidak berjaga-jaga. Bapak Ibu, membedakan antara yang namanya petugas aparat asli sama palsu, itu gampang. Tapi kalau membedakan antara petugas asli dan mantan petugas asli yang saat ini jadi jahat, itu nggak gampang. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya? Kalau ada aparat sama yang palsu, itu bisa kelihatan. Yang namanya petugas PLN asli sama yang palsu di lapangan, kelihatan. Yang namanya aparat petugas apa ya, saya ke rumah Anda, Telkom asli sama palsu, kelihatan. Tapi kalau dia pernah bekerja di tempat itu, dia punya semua dress code-nya, Anda bisa tertipu. Hawa tidak awas. Muncul tiba-tiba wajahnya orang menyala, meliuk. Hawa pikir kemungkinan bahwa kalau ada serafim, bentar lagi Tuhan datang. Ngobrol lah dia dengan makhluk ular ini. Dan kita tahu ending kesudahannya. Bisa nggak Bapak Ibu ya? Jadi ini kisah ini kalau dibaca, ya kira-kira seperti itu hipotesis saya. Nah, saudara Tuhan, jadi malaikat itu dulunya adalah mungkin serafim. Makanya sampai Tuhan berkata, mulai sekarang kamu ya melata saja pakai perut, kakimu hilang. Dicabut, jadi ular. Saudara Tuhan, kalau Anda melihat kisah ini, kita tahu asal-usulnya. Sampai sini oke? Oke. Yuk kita lihat sebentar. Kalau begitu Pak sebetulnya, terus di kitab Yesaya dikatakan itu adalah yang namanya Lucifer Pak. Itu bagaimana? Baik, kita akan lihat. Yesaya 14, kita bicara soal Lucifer. Ayat 12. Why? Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi saya mau tanya, engkau telah jatuhkan ke bumi. Berarti yang namanya bumi sama kuasa gelap ini ada hubungannya nih. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebalik dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam liang kubur. Engkau yang melihat, engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya. Ini yang membuat bumi gemetar, yang telah membuat kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, dan menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan orang yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas saudara bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah perkuburannya. Tapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu seperti taruk yang jijik. Kalau Anda membaca kisah ini menarik sekali bicara mengenai kuasa gelap. Dikatakan, hai bintang timur putra fajar. Ada yang berkata, bintang timur bukannya Tuhan Yesus, Pak. Nah, kata ini dari kata ini dalam kitab King James Version, muncullah satu kata namanya Lucifer. Kata Lucifer ini kemudian dijadikan sebagai nama diri, nama sebutan, penamaan untuk kuasa gelap. Kita harus bedakan antara nama dengan yang namanya sebuah kata sandang. Contoh, presiden itu bukan nama, itu kata sandang. Sebutan. Itu bukan nama yang asli, nama diri. Nah, dikatakan di sana adalah, hai Lucifer. Lucifer, atau Anda tahu yang namanya pendar, berpendar. Anda kalau pergi ke kuburan itu katanya bisa ada sedikit pendar. Kenapa? Ada fluoresensi. Ada fosforesensi atau fluoresensi. Ini kalau lampu mati semua, jam tangan Anda bisa nyala.
itu ada fluoresensinya. Kalau di kuburan ada fosforesensinya. Nah, kalau kita melihat kisah ini, ternyata iblis itu menyamar jadi mereka terang, Pak. Iya, karena dia memang awalnya itu bercahaya. Kalau kita melihat kisah ini, jadi kata Lucifer artinya adalah pembawa terang. Light bringer. Kata yang sama dengan kata Lukas, Lucy, Lucille, Luke, Luka, Loko, itu sama. Jadi ini yang menarik, Pak. Namanya Lucifer. Bukan. Sejak dia jatuh dan diusir dari kekekalan, maka namanya dihapus dari muka bumi. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, dikatakan adalah Hilal bin Sahar. Sebuah kecerahan sinar anak bintang terang. Hilal bin Sahar. Jadi itu adalah nama yang dipakai dalam bahasa Ibraninya. Saya nggak terlalu banyak membahas ini. Kita akan membuka satu ayat lagi terkait dengan kuasa gelap ini. Mari kita cari satu topik lain yang ada di kitab Yesaya 28. Jadi sebetulnya serafim ini tugasnya apa? Yesaya 28, kita akan lihat ayat yang pertama. Ini mengenai melawan Raja Tirus. Ingat bahwa hari itu kata Raja Tirus bisa mengacu kepada orang atau kerajaannya, tapi bisa menjadi sebuah gambaran dari kuasa kegelapan. Tentang firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kata pada Raja Tirus. Begini firman Tuhan, engkau tinggi hati dan berkata, akulah Allah. Wah, ini pengen jadi Allah nih. Aku duduk di tahta Allah, di tengah lautan. Pada engkau adalah manusia, bukan Allah. Hatimu menampakkan diri sama dengan Allah, hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Hikmat siapa di muka bumi bisa melawan Daniel? Orang paling berhikmat di muka bumi pada zaman itu adalah Salomo, Daniel, ada lagi yang namanya Ethan. Teruskan. Tiada rahasia terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Engkau sangat pandai berdagang. Engkau memperbanyak kekayaanmu karena engkau jadi sombong. Karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Hatimu menampakkan diri sama dengan Allah. Aku membawa orang asing melawan engkau. Bangsa paling ganas yang akan menghunus pedang mereka. Melawan hikmatmu yang terpuja dan semarahmu yang dinajiskan. Engkau turun ke dalam lubang kubur. Kau mati sebagai orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Apa engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Pada terhadap kuasa penikahmu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Ayat yang ke-11. Firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkan ratapan mengenai Raja Tirus, katakan demikian, firman Tuhan Allah. Gambar kesempurnaan engkau penuh hikmat, maha indah. Siapa ini? Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, pirus, krisofras, nefrit, lazurit, batu darah, malakit. Tempat tataannya diperbuat dari emas disediakan pada hari penciptaanmu. Ternyata di Taman Eden, Taman Allah, sudah pernah ada yang mengisinya. Makanya perlu sekali pribadi ini, person ini, terus memotivasi supaya ada dosa di Taman Eden. Kenapa? Dia sebelumnya adalah tinggal di taman itu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada. Waduh, ini bukan sekedar malaikat yang tinggal di luar biasa loh ini. Berjalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Luar biasa. Dalam dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Ku buang engkau dari gunung Allah dan kerub berjaga, membinasakan engkau. Di tengah batu yang bercahaya, engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar. Kepada raja engkau kuserahkan jadi tontonan bagi matanya. Cerita siapa ini? Kuasa gelap. Dia dilempar. Tadinya berarti dia ada di Taman Allah. Tempatnya dekat kerub yang berjaga. Di gunung Allah dia hidup. Hikmat perkasa penuh cahaya. Tapi karena sombong dan dosa, dilempar karena dia pengen jadi Allah. Akibatnya, pada saat dia sudah terlempar, dia berusaha untuk memotivasi Hawa dan Adam supaya melawan Tuhan.
Karena dia ingin keturunan Adam dan Hawa akan melawan Tuhan karena dia pernah dibuang Tuhan. Sampai sini bisa dapat Bapak Ibu ya. Kelihatannya tadinya adalah seraf. Dari kisah ini kita bisa tahu, Pak, namanya siapa? Namanya sudah nggak ada di muka bumi. Dihapus. Tinggal sebutannya aja, Satan sama Iblis. Naga tua, kata kitab Wahyu tadi. Sampai sini dapat Bapak Ibu ya. Oke. Yuk kita akan lihat sebentar, kita nggak akan berpanjang-panjang terkait dengan kisah itu. Kita akan lihat pelayanan malaikat. Bagaimana cara menggerakkan malaikat untuk bergerak. Oke. Firman Tuhan. Yuk kita lihat. Apa fungsi dalam kehidupan manusia doa, pujian, penyembahan. Kita masuk ke dalam yang lebih dalam lagi. Doa, pujian, penyembahan. Kita masuk di firman Tuhan di kitab Wahyu. Jadi begini. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita seringkali melihat bahwa bagaimana cara manusia itu hidup untuk menggerakkan pelayanan malaikat. Boleh apa tidak? Gimana caranya, Pak? Yuk kita lihat sebentar. Bagaimana cara menggerakkan pelayanan malaikat dan dengan apa cara yang harus diperbuat. Firman Tuhan kita lihat dulu dalam kitab Wahyu. Wahyu. Kita lihat Wahyu yang ke-8. Pujian penyembahan adalah merupakan sarana yang paling kuat untuk menggerakkan ini semua. Kembali Wahyu ke-8. Ketika anak domba membuka meterai ke-7, sunyi senyap sorga kira-kira setengah jam lamanya. Aku lihat ke-7 malaikat berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Jadi ada mezbah dan pedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak kemenyan. Ada sebuah mezbah. Kita ambil gambarnya seperti yang zaman Musa saja ya. Gitu. Untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus di hadapan mezbah di hadapan tahta itu. Naiklah asam kemenyan bersama dengan doa orang kudus dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Dan mereka mengambil pedupaan itu mengisi dengan api dari mezbah melempar ke bumi dan meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ini menarik. Ada malaikat, tiba-tiba setengah jam berikutnya semua terdiam. Lalu ada malaikat datang memberikan yang namanya serangkum membakar kemenyan. Tidak gerak, diam saja di sana. Lihat baik-baik ya. Ini malaikat diam saja tidak gerak. Tapi tiba-tiba waktu ada doa orang kudus naik, asap kemenyan ayat 4 bersama dengan doa orang kudus naik, tiba-tiba di sana dia mengambil pedupaan, diisi dengan api. Waktu apinya sudah terisi, yang unik, malaikat mengambil perbaraan itu dan lempar ke bumi. Boom! KKR besar terjadi. Pertanyaannya adalah, tadi malaikat diam aja nih. Nggak ada gerakan sama sekali. Begitu ada doa orang kudus, ada kemenyan, muncul api, muncul asap, muncul asap. Pada saat muncul asap, malaikat bisa bekerja, bisa beraktivitas. Saya kasih satu kata dulu ya Bapak Ibu, namanya asap. Sampai sini, oke. Asap muncul, malaikat bisa berkarya. Kalau nggak ada asap, nggak bisa gerak. Oke. Yuk, kita akan lihat sebentar sekarang hakim-hakim yang ke-6. Kisah menarik sekali dari kitab Hakim-Hakim yang ke-6. Tentang seorang bernama Gideon. Dia seorang hakim. Gideon itu adalah hakim yang kelima.
di Alkitab. Dia punya nama lain Jerubbaal, melawan orang Midian. Kita lihat Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14. Berpalinglah Tuhan kepada Gideon dan berfirman, pergi dengan kekuatanmu dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhan, apa yang dapat kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku yang paling kecil dari Manasye, aku yang paling muda. Dan dari antara kaum keluargaku, udah kecil, miskin, gak dipandang, aku masih muda. Jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku dapat kasih karunia dari matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku meletakkan di hadapanmu, firman Tuhan. Aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, mengolah anak kambing, roti tak beragi dari seefa tepung, ditaruh daging ke dalam bakul dan kuah ke dalam periuk. Ini kelihatannya gulai nih Bapak Ibu ya. Dan dibawa kepadanya di ke bawah pohon tarbantin disuguhkannya. Berfirman malaikat Allah kepadanya, ambil daging itu dan roti yang tidak beragi, letakkan di atas batu. Bapak Ibu, ini batu nih. Ini batu. Batu. Dikatakan di sana, taruh. Ayat 21. Malaikat mengulurkan tongkat di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti. Ini ada daging, ada roti. Roti. Ini daging. Ada kakinya lah. Ini kayak kaki ayam aja nih. Daging. Begitu disinggungnya daging dengan roti itu, bums, timbullah api memakan habis semuanya. Alkitab berkata, kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Pertanyaannya, setelah kena api, sudah kena api, dihabiskan semua, muncul apa? Asap. Begitu muncul asap, malaikatnya hilang. Coba yang tadi lagi nih. Malaikat tidak ngapa-ngapain, begitu ada doa orang kudus, kemenyan, ada api, masuk, muncul asap, ambil KKR. Batunya ada roti, tak beragi, ditambah dengan kambing, domba, kuahnya sudah ada di situ semua, dan dikasih api, disentuhkan dengan ujung, keluar asap, asapnya keluar, malaikatnya hilang. Kita lihat berikutnya. Hakim-Hakim yang ke-13. Jadi satu ketika di daerah Zora, orang Dan, ada orang namanya Manoah. Istrinya mandul, nggak punya anak. Waktu suami lagi pergi, istrinya kedatangan malaikat. Hakim-Hakim 13 ayat 6. Kemudian perempuan itu datang kepada suami berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya seperti rupa malaikat Allah. Karena dikatakan pada ayat ketiga, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan dan berfirman kepadanya, memang engkau mandul, nggak beranak, tapi engkau akan mengandung dan punya anak laki-laki. Pelihara dirimu, jangan minum anggur atau yang memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu seorang nazir Allah. Dan dengan dia, mulai penyelamatan orang Israel dari tangan Filistin. Suaminya Manoah lagi pergi. Istrinya bingung mendengar begini, saking senangnya, saking kagetnya, terbata-bata ngomong sama suaminya. Berkata pada ayat ke-6, ada abdi Allah seperti malaikat datang kepadaku, menakutkan deh. Aku nggak tanya dari mana datangnya, namanya pun aku nggak tanya. Kenapa? Saking stres, kaget.
Ia berkata, aku akan mengandung punya laki-laki, tapi tuh anak nggak boleh minum anggur, nggak boleh mabuk-mabukan, nggak bisa makan yang haram, karena dia adalah nazir yang akan jadi nanti seorang pembebas. Lah waktu suami mendengar ini ayat ke-8, waduh Tuhan, tolong kirim lagi dong abdi Allah yang kau utus itu, supaya kami diajar bagaimana cara mendidik anak ini. Karena ini anak nazir loh. Nazir itu orang yang sudah punya perjanjian dengan Tuhan sebelum dia lahir. Dan ayat ke-9, Tuhan itu baik mendengar permohonan Manoah, dan sehingga malaikat Allah yang datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, ketika Manoah suaminya sedang tidak ada bersama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahu kepada suaminya dan berkata kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini, datang lagi nih. Langsung datang Manoah sama istrinya ketemu sama abdi Allah ini. Dari sini ketahuan ya, malaikat itu kalau muncul penampilannya seperti manusia. Tapi wajahnya menakutkan, bukan karena jelek, bukan. Ada sinar yang unik. Nah, kita pernah berkata bahwa kalau engkau menjamu orang dengan tidak sadar, engkau sedang menjamu malaikat. Jadi kalau ditanya sama saya, malaikat itu gimana Pak? Ada yang punya sayap enggak? Kita itu berkata malaikat punya sayap karena kita menonton film Hollywood plus gambar-gambar yang notabene keluaran dari Marvel, kan gitu. Jadi Bapak Ibu gini, tidak, malaikat ya kayak manusia biasa saja. Ada yang memang punya sayap seperti kerubim. Makhluk sorgawi, ada yang berwajah 4 itu. Serafim punya sayap. Tidak semua malaikat punya sayap. Ini abdi Allah, malaikat yang datang. Tanpa sayap. Yang kita jamu itu, jangan-jangan orang sedang menjamu orang dengan nasi padang. Bisa jadi malaikat tuh. Alkitab yang bilang, bukan saya. Jadi penampilan malaikat seperti manusia. Teruskan. Ayat ke-12. Bagaimana cara anak ini hidup dan tingkah lakunya? Malaikat Tuhan berkata 13. Perempuannya nggak boleh makan dari pohon anggur. Minuman memabukkan nggak boleh minum. Yang haram nggak boleh. Harus pegang perintah ini. Ayat 15, kata Manoah pada malaikat Tuhan, perkenan kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Biasa orang sana itu kalau jamu itu adalah kehormatan. Karena dia nggak tahu ini siapa. Manoah tuh nggak pernah tahu ini siapa. Abdi Allah taunya. Jawab malaikat, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu nggak akan kumakan. Tapi jika engkau hendak mengolahnya jadi korban bakaran, persembahkan pada Tuhan. Malaikat nggak peduli makanan enak. Nggak bisa disuap. Malaikat tidak makan yang enak-enak. Kalau mau kasih yang enak, persembahkan buat Tuhan. Malaikat nggak peduli sama uang, nggak peduli sama penampilan, tata, baju, rambut, bau badan, tidak semuanya. Itu kita yang mengurus seperti itu. Teruskan. Berkatalah Manoah pada malaikat Tuhan, siapa namamu? Sebab apabila semua terjadi, kami hendak memuliakan engkau. Masih belum paham Manoah ini. Jawab malaikat kepadanya, mengapa engkau menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian dipersembahkan kepada Tuhan di atas batu. Atas batu nih sama nih. Kasih ini kuahnya udah meler-meler kuahnya. Terus dipersembahkan di atas batu. Diperbuatnya keajaiban, pelan-pelan ya. Sementara Manoah sedang istri memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit, lihat ini, apinya naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu ketika Manoah istri melihat hal itu, sujud dengan muka sampai ke tanah. Dan sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menamakan diri pada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa itu malaikat Tuhan, dipikir manusia biasa. Bapak Ibu, pelan-pelan ya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.